Ya teman-teman, kita mulai pada sesi pertama ini. Kasus pertama, Pak Alin sebagai coach, saya sebagai coachnya, dan Bu Heni sebagai pengamat. Ya. Kita mulai ya, kasus pertama. Ya. Siap, Bu. Ya. Ibu pengamat silahkan bertugas, kita akan mulai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Nak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nak, kenapa Bapak panggil ke sini? Sudah tahu masalahnya? Belum Pak. Begini Nak, akhir-akhir ini Bapak memperhatikan kamu tidak setiap pekerjaan kelompok kamu tidak mau bekerja sama dengan teman-teman kamu. Kenapa? Saya risih Pak. Maksudnya? Saya tidak pede Pak. Apa yang membuat kamu tidak pede dengan teman-teman kamu? Coba ceritakan kepada Bapak. Masalahnya Heni sama Rudi biasanya sering ketawa-ketawa Pak kalau kerja kelompok. Oh gitu. Oke. Terus coba kamu jelaskan kepada Bapak seharusnya bagaimana agar kamu bisa bekerja sama dengan teman-teman kamu. Ya saya maunya bekerja dengan mereka Pak, tapi merekanya yang ketawa-ketawa saya Pak. Saya kan tersinggung. Ya. Jadi bagaimana agar teman-teman kamu bisa bekerja tugas bersama-sama dengan kamu? Iya, maunya bekerja sama. Kalau saya bilang, Bapak kasih soal, terus kalau saya mau kerja, mereka sudah ketawa duluan. Ya, kalau menurut Anti, bolehkah kalau belajar bersama? Ya, bagus. Karena ibaratkan sapu lidi. Kalau sapu lidi itu kalau sendiri kan tidak mungkin bisa mengambil itu sampah yang lebih banyak. Tetapi kalau dengan cara bersama-sama itu kan lebih bagus, sampahnya diambil lebih banyak. Jadi kalau menurut Anti, bagaimana agar teman-teman kamu bisa mengerjakan tugas yang hasilnya memuaskan? Iya Pak, kalau sudah di dalam kelompok biasanya saya kerja, mereka ketawa-ketawa, makanya saya merasa minder Pak. Kalau saya bilang jangan ketawa, mereka lebih ketawa lagi. Tidak tahu apa yang mereka ketawakan. Biasanya Rudi sama Heni begitu Pak, saya kan malu. Ya. Jadi kira-kira yang lebih bagusnya itu seperti apa? Yang seharusnya menurut Anti itu seperti apa? Saya mau Pak, saya mau. Hanya mereka sering ketawa, yang saya tidak mau. Saya kan tidak mau nilainya jelek Pak, nanti dimarahin Mama. Ya. Jadi kamu sudah tahu nih apa yang kamu tidak mau belajar dengan teman-teman kamu. Apa rencana kamu setelah ini agar kamu bisa menerima kelemahan maupun kekurangan teman-teman kamu? Ya, saya mau sama-sama Pak, tapi mereka yang sering ketawa, makanya saya malu Pak. Anti, kira-kira bagaimana supaya teman-teman kamu tidak bisa mentertawakan Anti tadi? Bagaimana kira-kira caranya? Mereka. Ya. Nanti setelah nanti saya tanyakan dulu kepada teman-teman kenapa sehingga teman-teman Anti ini mentertawakan Anti. Nanti setelah ini nanti saya cari jalan keluarnya kira-kira seperti apa sehingga teman-teman ini tertawa. Ada apa? Jadi nanti setelah ini kita sama-sama ke
Rudi dan Ibu ini kira-kira kenapa sehingga mentertawakan Anti. Jadi maunya Pak Guru begini, kira-kira menurut Anti, karena pekerjaan kelompok ini kan namanya kerja kelompok, seharusnya kerjanya secara berkelompok-kelompok. Sedangkan akhir-akhir ini Anti selalu kerja sendiri-sendirian. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa pekerjaan kelompok itu lebih bagus daripada bekerja sendiri-sendiri, karena hidup bergotong royong itu lebih indah daripada bekerja sendiri-sendiri, karena bisa saling tukar pendapat. Jadi kalau menurut Anti, apa rencana Anti setelah ini? Saya mau kerjasama sama mereka, Pak. Kalau saya serius, mereka tidak serius. Saya merasa jawaban saya benar, Pak. Mereka jawabnya salah. Makanya saya tidak mau kalau pakai mereka punya jawaban, berarti nanti nilai saya jelek, Pak. Iya. Berarti boleh Bapak menarik kesimpulan bahwa kalau di kelompok itu harus aktif dan saling menghargai satu sama yang lain agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik, begitukah? Iya, Pak. Kalau Bapak kan ajar bilangnya harus kerjasama. Saya maunya begitu, Pak. Tapi kalau disuruh kerjasama, mereka ketawa-ketawa. Saya kan malu kalau diketawain. Ya. Jadi kamu sudah tahu masalah yang kamu hadapi di dalam kelompok tadi, bahwa permasalahannya karena mereka mentertawakan diakibatkan tidak saling menghargai hasil diskusi dari kelompok tadi, begitu ya? Terus? Iya, Pak. Berarti harus menghargai ya, Pak. Ya. Terus ada lagi atau tidak yang kamu pikir itu yang menjadi hambatan kamu? Apakah hanya itu saja? Menurut Anti gimana? Tidak. Saya mau, Pak, kerjasama, tapi nanti Bapak marah mereka kalau mereka ketawa, Pak. Ya, jadi kesimpulan tadi sudah bahwa di dalam kelompok nanti itu harus saling menghargai sesuai dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan kelompok tadi. Setelah itu nanti Bapak memberikan bimbingan kepada mereka bahwa kalau seandainya hal-hal itu yang membuat Anti jadi bermasalah, nanti setelah ini nanti saya tanya kepada Rudi dengan Henny tadi bahwa alasan itu tadi kenapa. Tetapi kalau sudah kan Ibu tadi sudah jelas bahwa harus di kelompok itu harus saling menghargai. Kira-kira kapan yang akan Anti lakukan dari hasil ini kelompok tadi? Apakah dari beberapa hal-hal yang Anti jelaskan tadi, hal mana yang menurut Anti paling penting di dalam proses belajar kelompok tadi? Kerjasama, Pak. Kerjasama. Kira-kira ada hal-hal lain yang Anti lakukan di rumah bersama dengan teman-teman tadi yang sudah Pak Guru berikan arahan tadi? Iya, Pak, nanti saya coba, Pak, kerja kalau di rumah mereka lebih bermain banyak, Pak. Jadi Bapak tanya kira-kira Anti ini sebagai anggota kelompok atau ketua kelompok? Ketua, Pak. Ketua kelompok ya. Jadi menurut Anti kira-kira jadi ketua kelompok yang baik itu seperti apa? Harus apa ya? Harus mendengarkan anggota. Begitu. Ya, jadi kira-kira menurut Anti, karena ini Anti sebagai ketua kelompok ini, kira-kira ada rencana apa menurut Anti di rumah nanti? Mau panggil mereka untuk belajar bersama-sama. Tapi kalau
kalau tidak dilihat, mereka nanti bermain lagi, Pak. Ya, ya ini kan ya, anti rencana yang bagus karena sebagai ketua kelompok itu dia harus bertanggung jawab penuh kepada anggotanya. Jadi kira-kira kapan menurut Ibu Anti yang dilakukan nanti? Nanti kalau ada tugas dari Bapak, kasih tugas kelompok. Ya. Oke, jadi setelah nanti Bapak memberikan tugas nanti, berarti kalau seandainya kelompoknya dikerjakan di rumah, berarti kira-kira alternatif apa sehingga Anti tadi bisa bekerja sama dengan mereka berdua? Tanya mereka kali, Pak, ya. Tanya mereka, Ya, mereka ketawa-ketawa saya begitu, Pak. Ya, sudah kayaknya sudah jelas bahwa hasil dari permasalahan Anti ini hanya masalah ketersinggungan antara si Jail dari Heni sama Rudi. Jadi tadi Bapak sudah jelaskan bahwa yang menjadi permasalahan di kelompok Anti ini gara-gara masalah jahilnya itu. Tetapi sudah jelas bahwa Anti sudah tahu bahwa kesalahannya ini sebenarnya Anti ingin bekerja sama, sedangkan Anti ini sudah sebagai ketua kelompok. Jadi Anti punya rencana setelah nanti dapat tugas baru dari Bapak Guru, nanti Anti segera memanggil mereka berdua untuk secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas. Sudah baik, rencana yang bagus. Terima kasih Anti. Terima kasih, Pak, waktunya dan arahannya. Ya, terima kasih. Mungkin untuk dulu ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Anti. Salam buat Ibu dan Ayah. Waalaikumsalam. Silakan Ibu En. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya sebagai pengamat. Jadi di kasus satu tadi antara coach dan coachi tadi sudah saling diskusi, untuk waktunya juga sudah cukup. Kalau menurut saya di lembar observasi praktek coaching ini kan kita ngambilnya di model Tirta ya. Langkah dalam model Tirta itu yang pertama adalah tujuan. Dalam menyampaikan tujuan di sini tadi dari Pak Alim selaku coach dan Ibu Anti sebagai coach sudah nampak, sudah ada, tadi sudah disebutkan. Hanya saja kalau menurut saya agak kurang detail gitu. Soalnya tadi kalau kita lihat dari prinsip coaching, di situ kan ada kemitraan, jadi ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati. Idealnya tujuan itu dari coaching. Jadi kalau dari coachnya itu nggak terlalu lah, tapi tadi sudah terlihat. Kemudian untuk percakapan kreatif dari dua arah itu sudah sangat jelas sekali, sudah nampak sekali. Di form 2 ini kan ada identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Jadi sudah terlihat jelas sekali bahwa Pak Alim sudah menanyakan kepada coachingnya, dalam hal ini adalah Bu Anti, tentang masalahnya itu sebenarnya ada masalah apa gitu. Jadi di kasus 1 ini kan masalahnya si murid tidak mau bekerja sama dengan temannya. Jadi sudah jelas tadi di situ identifikasinya, Ibu Santi selaku murid atau selaku coach sudah memberikan alasan secara detail
bagaimana, kenapa dia tidak mau bekerja sama dengan temannya, karena memang ada temannya yang sering menertawain gitu. Jadi sudah detail menurut saya. Di situ juga sudah ditunjukkan dengan adanya percakapan yang ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru, sudah ada di situ. Kemudian prinsip ketiga, memaksimalkan potensi yang ada kaitannya dengan rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Di situ sudah terlihat jelas sekali tadi Ibu Anti selaku Koci sudah membuat rencana bagaimana kalau dia akan memanggil teman-temannya tadi yang sering menertawain di rumahnya, terus nanti bagaimana supaya teman-teman berdua itu tadi bisa menjelaskan alasannya kenapa teman berdua tadi itu menertawain dia seperti itu. Jadi sudah terlihat jelas kalau menurut saya. Kemudian observasi yang keempat, tanggung jawab. Di sini tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi Bu Anti selaku Koci sudah nampak dengan aksi tindak lanjutnya. Di situ tadi sudah ada untuk sudah memaksimalkan potensi. Kemudian dari percakapan tersebut sudah ada tindakan yang akan dilakukan, yaitu tindak lanjutnya sudah ada tadi terlihat dengan yang akan dibantu atau dituntun oleh Pak Halim selaku coach. Jadi percakapan tetap harus ditutup dengan kesimpulan tadi sudah dijelaskan oleh dinyatakan juga oleh Koci, dalam hal ini adalah Bu Santi. Jadi saya rasa dari lembar observasi ini untuk poin 1 sampai 4 semua sudah terlihat dan jelas sekali, hanya yang agak kurang sedikit itu di tujuan saja. Itu dari saya selaku pengamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.